Selamat sore, Prof. Izin, Prof, belum ada suaranya, Prof. Izin, Prof. Izin, tes, Prof. Bisa masuk, Prof, suaranya? Ini Afia udah ngomong. Ya, Prof. Mm. Coba di
Izin Prof, belum ada suaranya ini Prof, belum masuk. Kan nggak masuk. Nah, ini baru masuk Prof, izin Prof. Ini baru ada Prof. Sekarang ada. Ada Prof, sudah ada Prof. Nah, kalau gitu saya pakai HP aja ya. Iya, nggak apa-apa Prof. Afia izin share screen ya Prof. Ya sebentar, sebentar saya naiki. Ada suara? Ada Prof. Oh oke. Kalau gitu bisa kita mulai ya, pakai Oke, HP aja. iya boleh Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sejawat, kelihatannya sudah hampir semua hadir. Hari ini kita akan ujian proposal mulai dari rumusan latar belakang masalah sampai hipotesis. Kemudian soal ini sebetulnya sudah saya kirim ke Mars dan akan diupload atau mungkin sudah diupload ke USS. Tetapi untuk sampai jam 6 atau sebelum sembahyang Jumat, saya akan mereview apa yang teman-teman harus kerjakan untuk ujian proposal ini. Jadi yang pertama ini soal ujian metodologi penelitian mulai latar belakang masalah sampai dengan hipotesis untuk kelas 39D Magister Administrasi Rumah Sakit Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Indonesia. Soal ini kami susun saya dengan Dr. Atik Kridawati. Selanjutnya, nah ini kami harapkan teman-teman sejawat sudah mempunyai topik yang akan dijadikan soal ujian ini, ya sesuai dengan minat dan lingkup masing-masing. Misalnya minatnya tentang BPJS misalnya, atau tentang kualitas pelayanan di rawat jalan misalnya. Kemudian lingkupnya itu juga disesuaikan sampai di mana lingkupnya, ya apakah itu di rumah sakit atau di puskesmas atau di lapangan atau sampai sejauh mana lingkupnya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan dari yang hadir di sini, apakah sudah ada yang mempunyai topik? Ada yang bisa menjawab? Topik itu belum judul ya, tapi sudah punya ide. Ada yang sudah punya? Eh, izin Prof. Afia ada Prof. Ya, sudah punya, maaf ya. Yang lain ada yang sudah punya? Karena saya sudah mengirimkan lewat Mbak Afia bahwa eh, rencana ujiannya itu seperti ini, kira-kira. Saya saya ingin mendengar nggak usah banyak-banyak, tapi ada yang sudah punya, bisa dijawab pertanyaan saya. Sore, Eh, Prof. Ada, Prof. ada Prof. Ada, oke. Ada Prof. Jadi ada ya, harapannya nanti ada semua ya, kan sambil berjalan karena tidak harus dikerjakan hari ini. Selanjutnya, seperti eh, 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu saya lupa di kuliah itu kan saya memberikan contoh yang tentang pelayanan atau apa bukan pelayanan ya tentang eh, pelatihan atau tentang eh, pembinaan posyandulannya. Itu sudah ada contohnya. Nah, sekarang ini saya harapkan teman-teman itu dari topik masing-masing sudah punya ide. Kemudian kalau sudah punya topik, ya mohon disusun latar belakang masalah itu sebagai suatu yang menjelaskan antara kesenjangan antara kenyataan dan yang diharapkan. Saya rasa beberapa PowerPoint sudah saya kirim, apa itu kesenjangan, kemudian contoh-contohnya sudah ada semua, sehingga klimaksnya tentunya
perlunya penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, nah kemudian dari latar belakang masalah, ya, kemudian dirumuskan masalah. Nah, kemudian perumusan masalahnya, coba ke atas lagi, ke atas lagi. Nah, kemudian ini kan latar belakang masalah. Nah, di latar belakang masalah itu adalah kesenjangan antara kenyataan dan yang diharapkan. Dan dengan sinya tentunya diakhiri dengan suatu rumusan masalah. Selanjutnya, nah dari rumusan masalah itu diajukan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian tentunya itu tidak lepas dari latar belakang masalah dan dibuat dalam bentuk pertanyaan baik umum maupun khusus. Ada beberapa teman yang sudah mengajukan proposal tesis tidak menyebutkan atau tidak menyampaikan pertanyaan umum dan khusus, tapi seluruh pertanyaan itu tidak masalah. Tapi yang jelas pertanyaan ini diajukan setelah merumuskan masalah. Rumusan masalah kemudian berdasarkan kesenjangan tersebut diajukan pertanyaan sebagai berikut. 1, 2, 3, 4. Boleh saja. Tapi kalau akan dibagikan pada khusus. Selanjutnya, yang sejalan dengan pertanyaan umum dan khusus. Ingat kan di beberapa contoh saya beberapa waktu yang lalu, ingat atau tidak bahwa pertanyaan penelitian sejalan dengan tujuan. Ada yang ingat? Ingat, Ingat, Prof. Prof. Ingat ya. Jadi supaya apa? Supaya runut dan cara berpikirnya tuh runut seperti itu. Oke. Selanjutnya, kemudian, nah tadi kan topik ya. Topik itu belum judul. Tapi setelah kita berproses mencari latar belakang masalah dan merumuskan masalah, kemudian mengajukan pertanyaan dan menetapkan tujuan, baru kita, oh ya, berarti kita sekarang bisa membuat judul. Judul penelitian itu harus sesuai dengan topik. Misalnya, topiknya tentang apa? Tentang penerimaan obat di rumah sakit sebagai topik ya, tapi itu belum judul. Oh, ternyata kaitannya dengan antrean. Oke, itu ternyata larinya ke masalah, rumusan masalah. Nah, setelah itu baru kan mengajukan pertanyaan, kemudian menetapkan tujuan, baru kita membuat judul. Nah, judul penelitian ini harus sesuai dengan topik tadi yang saya sampaikan, sejalan dengan pertanyaan umum maupun tujuan umum. Jadi itu nyambung. Kalau kita nanti melihat atau membaca tujuan umum, itu sudah menggambarkan, oh ini judulnya. Begitu juga judul itu tergambar di tujuan umum maupun di pertanyaan umum. Sedangkan pertanyaan khusus juga dibuat sejalan dengan tujuan khusus. Ya, jadi kalau ada pertanyaan khusus, tujuan khususnya itu sejalan. Sejalan. Kemudian ini akan mendukung baik pertanyaan umum maupun pertanyaan khusus. Intinya apa? Kalau kita mengajukan pertanyaan umum, bisa terjawab sepenuhnya oleh pertanyaan-pertanyaan khusus. Begitu juga tujuan umum itu bisa terurai, teranalisis berdasarkan tujuan-tujuan khusus. Ini prinsipnya di dalam penulisan, penyusunan maksudnya. Selanjutnya, nah kemudian jelaskan dengan singkat lingkup penelitian, manfaat penelitian, baik manfaat teoretik maupun praktis. Silahkan di PowerPoint, beberapa PowerPoint itu apa itu lingkup, kemudian juga sudah dijelaskan apa itu manfaat. Jadi tidak sulit. Tentunya semua juga manfaat penelitiannya juga tentunya dikaitkan dengan topik penelitiannya, dikaitkan dengan
judul penelitiannya dan seterusnya. Selanjutnya, nah kemudian buat tinjauan pustaka. Nah di sini saya sudah berdiskusi dengan Dr. Ati, apakah cukup pointers topik-topik atau perlu suatu narasi. Jadi betul-betul suatu tinjauan pustaka. Nah, menurut Dr. Ati sebagai penanggung jawab metodologi penelitian, perlu dalam bentuk narasi meskipun singkat. Karena nanti dari katanya topik maupun judul penelitian itu nanti akhirnya setelah mempelajari apa itu variabel penelitian, kemudian mempelajari bagaimana menyusun definisi operasional, kemudian ada jenis-jenis penelitian, kemudian ada rancangan penelitian itu akan terus berkembang. Nah sekarang kita ini di ujian ini cukup tujuan pustakanya itu singkat saja. Misalnya ya, tetapi terus bisa digambarkan diperoleh dari teori. Nah, teori itu bisa yang diambil dari buku, bisa juga yang dari jurnal, dari jurnal. Begitu juga hasil hasil penelitian juga bisa ada di jurnal atau ada yang di majalah ilmiah. Bisa dari skripsi, tesis maupun disertasi. Bisa juga hasil-hasil penelitian itu ada di makalah sudah di makalah. Kemudian ada juga yang sudah dipresentasikan. Tetapi tentunya harus ada sumbernya, kapan, di mana dan kapan. Kemudian yang juga penting adalah sangat eh, sering sekali satu topik penelitian itu ternyata tidak lepas dari kebijakan maupun program. Nah, maupun peraturan. Nah, itu bisa yang sifatnya nasional, bisa regional, bisa lokal maupun bisa di rumah sakit tersebut. Misalnya, kemudian pengalaman-pengalaman lapangan yang empirik. Meskipun pengalaman lapangan tentunya harus ada sumbernya dan kapan. Kemudian hasil-hasil seminar lokakarya itu juga bisa dijadikan sumber untuk tinjauan pustaka. Dan akhirnya buat suatu kerangka teori. Kerangka teori itu di ujung dari satu tinjauan pustaka karena ini masih awal ya, ini tahap awal dari metodologi penelitian, maka cukup singkat. Tapi intinya kerangka teori itu menggambarkan konstelasi teori yang mendukung penelitian kita. Selanjutnya, nah, tinjauan pustaka tadi saya sebutkan juga dijemput dalam narasi ya. Kemudian menyatakan sumbernya. Selanjutnya, kemudian kerangka konsep ya. Ini nanti kan kita kalau mau membuat hipotesis kan harus ada kerangka konsep. Kerangka konsep ini dibuat sesuai dengan judul, pasti di judul yang menggambarkan hubungan variabel. Nah, pertanyaannya, apakah selalu ada hubungan variabel? Nanti kita diskusikan. Tapi tetap harus ada variabel, bahwa variabel itu ada hubungan atau ada kaitannya satu dengan yang lain yang akan diuji secara statistik. Bisa juga satu variabel yang dideskripsikan. Misalnya nanti penelitiannya bukan penelitian yang hubungan variabel, maksudnya yang bukan analitik, yang deskriptif, maupun mungkin yang sifatnya penelitian kualitatif, tetap ada variabel, tetapi tetap harus ada kerangka konsep, tetapi nantinya ini prinsip lah, teman-teman akan makin paham nanti kalau sudah selesai ya, selesai ujian nanti Dokter Ati akan menjelaskan untuk selesai ini adalah ringkas yang tidak lepas dari kerangka teori itu prinsipnya. Selanjutnya
Ini adalah contoh yang lalu saya sampaikan ya di sini yang berpengaruh atau berhubungan dengan variabel terikat atau dependen dan waktu itu saya mencoba ternyata perlu ada faktor-faktor yang perlu digali yang bisa variabel independen maupun dependen. Variabel tersebut adalah suatu variabel intervening atau variabel perancu atau satu variabel namanya confounding. Jadi variabel ini tidak dalam variabel independen, bukan dalam variabel dependen, tapi berkontribusi. Selanjutnya, nah sebentar sebelumnya, seandainya judul penelitiannya atau tujuan penelitiannya tidak menggambarkan suatu hubungan, tidak tetap ada, tetapi tentunya nanti pada waktu akan melakukan analisis, bukan analisis yang sifatnya inferensial, yang tidak menggunakan statistik inferensial. Misalnya berbagai analisis statistik seperti misalnya chi-square, misalnya korelasi dan sebagainya. Tidak pakai seperti itu, tapi mendeskripsikan secara deskriptif distribusi maupun suatu gambaran yang dikerangkan nanti yang misalnya menggunakan pendekatan sistem, misalnya input, proses, output, ini bisa saja secara kualitatif, bisa saja secara deskriptif, tapi kerangka konsepnya tetap ada. Selanjutnya, nah ini hipotesis. Hipotesis ya, hipotesis ini adalah kalau nanti inferensial, hubungan variabelnya itu menggunakan statistik inferensial nantinya, apakah ada korelasi, apakah ada hubungan sebab akibat yang diukur secara inferensi, hipotesis mayor dan hipotesis minor. Hipotesis mayor itu menggambarkan judul penelitian. Di situ terlihat bahwa hipotesis mayor ini adalah jawaban sementara dari tujuan penelitian dan jawaban sementara, deskripsi sementara dari suatu judul penelitian. Ya, kemudian ada hipotesis minor. Hipotesis minor ini adalah jawaban sementara. Prinsipnya adalah hipotesis adalah jawaban sementara, ya. Kalau yang minor tentunya sesuai dengan pertanyaan maupun tujuan khusus. Itu prinsip. Bahkan nanti ada subhipotesis, subhipotesis lagi itu bisa berkembang. Nanti bisa berkembang setelah kita menyusun proposal penelitian. Tapi prinsip-prinsip ini saja yang perlu teman-teman sejawat sampaikan untuk proposal. Selanjutnya, nah ini saja sampai teman sejawat akan bisa mulai menyusun. Ini sekarang sudah 17.26. Kalau ada masukan atau pertanyaan silahkan. Nanti jam 6 kurang 5 menit kita berhenti ya. Kemudian jam 7 kita kembali. Nanti teman-teman yang jam 8 besar. Kalau yang belum ya, boleh kita diskusi nanti pada waktu jam 7 itu sehingga nanti teman-teman sudah langsung bisa mulai menyusun ya. Nanti mohon kalau sudah jadi ya terakhir harapannya seminggu lagi sudah diupload di OSS ya, dan bentuknya Words bukan dalam bentuk PowerPoint. Kalau nanti teman-teman latihan setelah jam 7 ya. Nanti kan kita ketemu jam 7 boleh saja masih pakai PowerPoint kalau yang ada teman-teman ada yang berminat. Kemudian
teman-teman sudah harus mulai membaca pedoman penulisan tesis yang dari pasca sarjana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan dan saran, saya persilahkan. Apakah introduksi dari soal penelitian ini itu cukup jelas bagi teman-teman sejawat? Udah cukup jelas, Prof. Cukup. Ya, kalau cukup berarti kalau sekarang juga sudah mau mulai, saya persilahkan sekalian nanti teman-teman sejawat akan ada yang sholat, kemudian makan malam, kemudian silahkan. Tapi kalau masih mau ada yang mengusulkan atau ada yang bertanya, saya beri kesempatan sampai 17.50 ya, jadi masih ada 21 menit lagi. Bagaimana Mbak Afia? Cukup? Iya, boleh, Prof. Cukup, Prof. Cukup. Kalau kita nanti kembali jam 7, mungkin sudah ada yang punya pemikiran-pemikiran. Boleh, Prof. Apabila memang teman-teman sudah tidak ada lagi yang ditanya, Prof. Oke. Jadi sekali lagi ya, Mbak Afia, ini soal ini jelas ya, cukup Iya, jelas ya jelas, Prof. teman-teman semuanya. Jelas, Prof. Jelas, Prof. Ya, ini nanti akan diupload di OSS oleh panitia. Jam 7 atau jam berapa, Mbak? Atau karena kan kita tinggal masih diskusi ya, Prof. Atau mungkin bisa lebih dipercepat di 18.30, Prof. Boleh, Dikarenakan, boleh. Saya sih ya, menyesuaikan saja. Yang penting sudah selesai rapat, selesai isoma. ya, boleh, siap, Prof. 18.30 boleh, Prof. Ya, sampaikan pada teman-teman apakah berkenan kalau kita ketemu jam 18.30, mungkin ada yang sudah bisa mengajukan pertanyaan maupun usulan. Jadi kita kembali ke 18.30 bertemu saja, Prof, jam biar tidak terlalu lama. Ya, 18.30. Baik, baik. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Amin. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih.